Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat datang di channel ini. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai belajar Microsoft Excel khusus untuk pemula, mulai dari dasar hingga tingkat lanjut. Simak terus videonya ya. Microsoft Excel ini adalah sebuah program paket bisnis dan perkantoran yang amat terkenal. Dan dia memiliki presisi dan numeric range yang tidak kalah dengan kemampuan program-program pada komputer besar. Namun program ini juga memiliki kemampuan di bidang matematika dan engineering serta fungsi-fungsi yang tidak kalah dengan sistem yang dibuat menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi. Kita lanjut langsung saja ya mengenai pengenalan dari ruang lingkup kerja Excel. Kita mulai. Microsoft Excel terdiri dari kolom-kolom. Ini terdiri dari kolom-kolom dan baris-baris yang dibatasi oleh grid abu-abu yang membentuk kotak pertemuan antara kolom dan baris. Kolom-kolom kerja itu ditandai dengan huruf A, B, C, D, dan seterusnya. Atau setelah sampai Z, dilanjutkan dengan kolom AA, AB, AC, dan terakhir FD. Jumlah kolom sekitar 16.384. Kemudian untuk nama baris. Nama barisnya berupa angka 1, 2, 3, 4 sampai dengan angka 1.048.576 baris. Jadi persilangan antara kolom dan baris, itulah yang dinamakan dengan sel. Disinilah setiap data tersimpan. Masing-masing alamat sel dinamai menurut posisi koordinat antara kolom dan barisnya. Misalnya sel A1 itu terletak di kolom A dan di baris 1. Kemudian O19 di kolom O dan di baris 19. Lembar kerja terdiri dari jutaan sel. Jadi dari lembar kerja ini terdapat jutaan sel. Jadi dalam suatu lembar kerja, atau ini ditulis dengan sheet 1, itu terdiri dari jutaan sel ya. Padahal dalam satu file Excel ini terdiri dari berpuluh-puluh, kita bisa membuat berpuluh-puluh dari lembar kerja ini. Jadi kalau kita lihat bahwa jadi tidak terbatas ya kemampuan memori dari Excel ini. Sebuah sel yang sedang dipilih disebut dengan sel aktif. Anda hanya dapat mengetikkan, jadi kita hanya dapat mengetikkan data pada sel yang aktif saja. Sebuah sel aktif ini ditandai dengan garis pembatas sel yang lebih tebal dibandingkan dengan garis grid ini. Selain itu, sebuah sel aktif selalu ditandai dengan nama kolom dan baris yang nampak lebih menonjol. Jadi di sini nama kolomnya B dan huruf 7 ini nampak lebih menonjol daripada huruf atau angka yang lainnya. Jadi hal ini bisa membantu kita di mana sel aktif itu berada. Dan juga di sini ada garis pembatasnya juga lebih tebal dibandingkan dengan garis-garis yang lainnya.
Jadi untuk menggerakkan seaktif dengan tombol keyboard, dengan menggunakan tombol keyboard Anda dapat menggerakkan seaktif atau menggulung layar. Adapun tombol-tombol yang digunakan itu kalau kita menggerakkannya itu panah kanan menggerakkan kursor ke kanan satu sel, kemudian panah kiri menggerakkan kursor ke kiri satu sel, panah atas menggerakkan kursor ke atas satu sel, panah bawah menggerakkan kursor satu baris ke bawah ya. Pack up ini bisa, nah di sini pack up bisa menggulung layar satu layar ke atas, kemudian pack down bisa menggulung layar satu layar ke bawah. Home, tombol home ini kita bisa menggerakkan kursor ke kolom A tapi dengan baris yang sama. Kalau control home menggerakkan kursor ke sel A1. Kalau N panah bawah menggerakkan kursor ke baris yang paling bawah yaitu baris 1.048.376. Kalau kontrol panah kanan menggerakkan kursor ke kolom paling kanan yaitu kolom XFD. Jadi control home kita bisa mengembalikan kursor ke A1. Untuk memilih baris dan kolom, kita dapat memilih sebuah baris maupun kolom secara keseluruhan. Artinya bila kita ingin memilih baris ketiga, maka kita akan terpilih adalah sel A3 sampai sel yang XYD. Di sini kalau kolom terakhir adalah XFD. Jadi di sini sampai XFD 3. Kalau kita ingin milih baris ketiga, dan kita kemudian kita juga bisa memilih sebuah kolom. Misalkan kita pilih adalah kolom E. Nah, di sini kita yang akan terpilih adalah kolom E1 sampai dengan kolom 1.048.576 ya kalau untuk Excel 2013 atau 2017 ya. Di sini bisa kita select, di sini kita bisa pilih kolom secara keseluruhan. Memilih sebuah baris dengan cara kita klik papan nama baris yang dikehendaki. Misalkan kita pilih baris 8. Kalau kita ini akan dipilih adalah baris ke-8. Kalau kita ingin memilih baris berturut-turut, kita tinggal drag aja kolom ini. Atau kalau di kursor kita bisa tekan tombol shift terus ke bawah. Nah, begitu juga kalau men-select kolom, kita klik papan tombol D itu, kemudian kita tekan shift, pilih ke kanan, atau kita bisa menggunakan mendrag mouse. Apabila baris atau kolom yang kita pilih tidak berurutan, kita bisa tekan tombol kontrol, kemudian kita pilih baris yang kita inginkan. Seperti ini. Dan kalau kita ingin memilih kolom, kita pilih kolom yang kita inginkan, tekan tombol kontrol. Jadi kolom-kolom yang kita inginkan akan terpilih. Kalau untuk berpindah ke lembar kerja, nah di sini kan kita kalau untuk lembar kerjanya ya di sheet ini, itu kita bisa lakukan dengan mengklik sheetnya. Kemudian ini kita klik 2 kali, kita bisa merubah nama sheetnya. Di sini kita bisa merubah nama sheetnya. Kemudian kita klik 2 kali lagi. Nah, untuk berpindah-pindah sheet ini, selain menggunakan mouse, kita bisa menggunakan kursor.
Itu kita tekan kontrol sama dengan kontrol dan huruf back down. Ini back down ya. Misalkan back up dulu, misalkan kontrol sama back up. Berpindah ke sheet di atasnya. Sedangkan kontrol back down berpindah ke sheet berikutnya. Pada sebuah lembar kerja, kita dapat memilih sel yang dengan klik pada sel yang kita kehendaki. Jadi kita untuk memilih sel aktif itu kita klik ke sel yang kita kehendaki. Untuk bergeser dari sel yang kita kehendaki itu, ini ada beberapa tombol keyboard yang dapat kita gunakan untuk menggerakkan kursor menggunakan kombinasi tombol sebagai berikut. Kalau tombol panah ke atas menggerakkan sel aktif bergerak ke atas satu sel. Kalau tombol panah ke bawah, sel aktif bergerak ke bawah satu sel. Sel aktif ke tombol kanan, tombol kiri. Kemudian tab untuk bergerak ke satu sel ke kanan. Shift tab bergerak satu sel ke kiri. Enter memasukkan data, kemudian sel aktif bergerak ke bawah. Shift enter memasukkan data dan menggerakkan sel aktif ke atas. Kontrol tambah panah menggerakkan sel aktif ke arah suatu range atau area yang telah terisi data. Home menggerakkan sel aktif ke kolom A suatu baris. Kontrol home menggerakkan sel aktif ke sel A1. Kontrol N menggerakkan sel aktif ke sel terakhir di pojok kanan bawah dan lembar kerja yang terisi data. Backup menggerakkan sel aktif ke atas suatu layar page down. Page down menggerakkan sel aktif ke bawah satu layar. ALT page up menggerakkan sel aktif ke kiri satu layar. Alt tambah page down menggerakkan sel aktif ke kanan satu layar. Shift N menggerakkan sel aktif ke bawah ke baris terakhir pada lembar kerja. Dan Shift N kanan menggerakkan sel aktif ke kolom paling kanan pada lembar kerja. Kemudian kita lanjut untuk memilih range cell. Range cell adalah area yang terdiri dari dua sel atau lebih yang berdekatan membentuk bidang persegi. Untuk memilih range cell, langkah-langkah yang perlu kita sebagai berikut ya. Misalkan kita range cell itu adalah terdiri dari beberapa dua atau beberapa lebih sel ya yang berdekatan. Kemudian untuk memilih range cell itu kita bisa misalkan kita memilih A1 sampai C4. Jadi mouse diklik kiri ya, tekan di A kemudian diarahkan ke C4. Kemudian kalau untuk melakukan di keyboardnya kita cukup tekan A, letakkan sel aktifnya di A, tekan tombol shift, kemudian kita tambahkan sel aktifnya, kita arahkan ke kanan, kita tekan tombol shift ya, kemudian tekan panah kiri atau kanan, kita arahkan sesuai dengan range yang ingin kita pilih. Jadi gitu ya. Kemudian saat kita menekan tombol shift di sini, nah akan muncul suatu keterangan di papan tombolnya ini ya, kiri atas berapa row yang kita pilih dan kolom yang kita pilih. Jadi di sini ada 4 kolom yang kita pilih dan 4 baris yang kita pilih dan 3 kolom yang kita pilih untuk ukuran range-nya ini. Jadi kalau kita tekan tombol shift dilepaskan, tulisan itu akan hilang, dia berganti dengan sel aktif, keterangan dari nama sel aktif.
kepada juga ketika kita menyeret mouse ya. Nah, ini tadi sebelumnya saya pakai keyboard dan ini pakai mouse. Mouse juga sama, ketika kita menyeret mouse, di sini keterangan kolomnya juga muncul. Nah, untuk memilih range yang besar, ada kalanya kita perlu untuk memilih suatu range yang luas ya, dengan menyeret mouse melewati berpuluh-puluh bahkan beratus-ratus baris. Jadi itu memerlukan waktu gitu ya. Jadi memerlukan waktu. Nah, apa langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk memilih range yang besar tersebut? Misalnya kita pilih range cell ya, pilih sel di pojok kiri atas dari range, kemudian pilih ke menu, sebenarnya bisa pilih atau bisa diklik F5 ya, bisa diklik F5 menu edit foto itu F5. Nah, F5 kemudian ketik alamat sel yang akan diletakkan pada pojok kanan paling bawah dari range. Misalnya kita ketik DA gitu ya, DA 15. Oke. Jadi istilahnya kita ya di sini maaf ini harus kita klik ininya ya. Kita klik control kita klik tombol shift. Jadi kita klik F5 dulu. Kemudian tekan huruf DA misalnya 15 ya. 15 ya. Kemudian oke. Nah, itu caranya ya. Nah, sekarang kita masuk ke memformat lembar kerja. Tampilan lembar kerja merupakan jadi bagian yang sangat penting dari hasil kerja kita. Jadi tidak heran bila sebagian besar dibutuhkan, tidak heran bila bagian terbesar yang dibutuhkan pemakai program ini adalah bagaimana menampilkan lembar kerja itu semenarik mungkin. Dalam hal kemampuan menampilkan lembar kerja, Excel dilengkapi sarana pemformatan yang lengkap, sehingga lembar kerja Anda bukan saja dapat ditandani dengan hasil yang menarik, tapi juga sangat cantik untuk ditampilkan dalam slideshow. Jadi semuanya tinggal tergantung pada kepiawaian pemakainya dalam menyusun komposisi, layout, dan tata grafis sesuai dengan estetika. Jadi menarik untuk ditampilkan. Secara umum, fasilitas pemformatan terdiri dari, di sini kita bisa lihat ya, kita klik kanan, kita bisa klik kanan. Nah, di sini ada format cell. Di sini ada format cell. Jadi sini ada format. Jadi secara umum fasilitas pemformatan terdiri dari format number, format alignment, format font, format border, format pattern ya, fill patternnya, dan format protection. Ini bisa juga kita melakukan format row, juga format kolom. Jadi yang pertama itu adalah format number. Nah, sekarang kita masuk ke format angka ya, format atau format number. Di sini kita coba lihat klik kanan, format cell. Nah, di sini format number. Ini ada beberapa pilihan seperti general, number,
currency, accounting, date, time, presentasi ya ini, fraction, scientific, tax, special, custom. Nah, ini akan kita bahas satu persatu. Yang untuk format number, yang general, untuk general. Nah, yang general ini tampilan angka tanpa format secara spesifik. Bila integer, jadi tidak ada format secara spesifik ya untuk general. Bila angka integer ditulis melebihi lebar kolom, Excel secara otomatis akan mengubah number tersebut ke dalam bentuk eksponen. Contohnya kita bikin angka 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini Excel akan menampilkan number tersebut dalam bentuk eksponen. Jadi untuk number yang dengan format general, dia tampilan angkanya itu tanpa format secara spesifik ya. Format number yang kedua itu number. Nah, coba kita select di B ini, format cell, format number. Kita pilih yang kedua ini, number. Nah, number ini ada pilihan untuk decimal place-nya. Kita mau menaruh angka desimal di belakang koma itu, mau 2, 3, atau 4. Nah, di sini kita pilih 2 ya. Ini sebenarnya juga banyak kalau kita tidak mau desimal angka. Ada 0 di sini, tapi kita pilih di sini 0. Kemudian di sini use 1000 separator. Jadi per angka 1000 itu ada tanda komanya. Coba kita klik ya. Nah, ini. Nah, di sini untuk angka minus. Jadi di sini angka minus ada pilihannya, yaitu minus ditulis dengan warna hitam. Ini minus angka merah, tapi tidak ada tanda minusnya ya, tidak ada tanda minusnya, cuman angka merah. Kemudian ini yang ketiga ini ditulis pakai warna hitam, tapi kurung buka, pakai diapit oleh tanda kurung. Dan yang keempat adalah huruf warnanya merah dan diapit oleh tanda kurung. Kita print OK. Nah, sini kita coba ya. 1, 2, 3, 4. Nah, 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8. Ini, jadi ada desimal tanda 2. Kemudian koma. Kita huruf angka minus ya, minus 1, 2, 3. Nah, ini tanda merah ya. Minus 2, 5, 4, 3, 5, 6. Ini huruf merah. Kemudian kita coba kita format yang lainnya ya. Ini kita copy aja biar gampang. Copy, paste. Nah, di sini coba kita format numbernya, kita ubah format number. Saya pingin ini nggak ada desimal, tidak ada angka desimal. Ini tidak pakai per 1000 dan ini tanda negatif. Oke, ini ya. Jadi begitu seterusnya kita bisa memilih format number yang kita inginkan. Jadi tinggal di sini udah jelas tampilannya ke number sini. Mau decimal place, oke, decimal place 2, use separator, ini bisa tidak.
ini kita coba copy ya, copy dulu, paste special value ya, paste special value. Jadi gitu seterusnya ya teman-teman. Yang selanjutnya format cell adalah currency ya. Format cell, number, currency. Currency itu untuk menampilkan bilangan sebagai nilai mata uang. Nah, ini kita bisa pilih currency, desimal, ada 4 pilihan desimal, kemudian simbol yang kita inginkan apa, kemudian negatif numbernya apa gitu ya. Di sini ada banyak pilihan dari simbol dari negara-negara. Coba kita pilih Indonesia. Indonesia ada di paling bawah tadi sih. Nah, Indonesia. Ini Indonesia ya. Kemudian negatifnya kita pilih angka seperti ini. RP minus RP ya. Desimalnya 2 deh. Belakang desimal nggak usah. Ini. Oke. Jadi misalkan kita pilih 150.000. Nih, RP langsung di sini dia akan menampilkan RP, tulisannya RP. Kemudian 150, koma, tanda langsung dibikin tanda koma ya. Tapi di sini settingannya nggak ada. Nah, ini kan koma langsung decimal place 0. Sini tidak ada tanda koma ya. Kemudian untuk nilai negatifnya ini belum di format ya. Misalkan negatifnya minus 165.000. Nah, ini langsung dibikin seperti nilai negatif yang kita setting tadi di format cell. Currency ini ya, nilai negatifnya itu ada tanda minus. Jadi seperti itu. Kita ambil contoh juga, misalkan kita ambil 150 dolar Amerika. Cell, number, currency ini Amerika plus 2, minusnya ini. Oke. Kalau minus 165 dolar. Oh, kita pilih 100 minus 165. Nah, begitu ya untuk currency. Kemudian kita lanjutkan untuk format number berikutnya. Format cell format number berikutnya adalah accounting. Jadi accounting ini akan menampilkan nilai mata uang dengan simbol mata uang rata kiri dan bilangannya itu di rata kanan dengan ada pemisah ribuan serta 2 digit desimal. Nah, dari pilihan ini juga kita bisa milih berapa angka di belakang desimal. Contohnya kita bikin angka jumlah segini ya. Nah, kita format cell, kita pilih number, accounting, coba pilih di RP ya, DRP. Nah, RP Indonesian, desimalnya 2, oke. Nah, di sini akan ada rata kiri. Jadi sedangkan untuk pemisah ribuannya, untuk pemisah ribuan ini secara otomatis kita tidak perlu select lagi ya. Ini secara otomatis. Coba kita bikin lagi. Contoh format cell, accounting, kita pilih dolar, tapi kita tidak mau pakai ini. Accounting itu nggak ada nilai negatif ya di sini.
Oke. Nah, bagaimana kalau nilai min? Ya, saya nggak, saya pakai ini tadi ya, minus. Nah, coba minus akunting nggak bisa nggak? Coba kita coba pilih, bisa nggak akunting minus? Minusnya dibikin otomatis ya seperti ini. Nah, jadi kalau minus langsung dibikin seperti ini ya. Nggak ada pilihan angka minus yang kita inginkan, tapi si komputer aplikasinya Excelnya sudah menampilkan nilai minus dengan format seperti ini. Format number berikutnya adalah date. Di sini format cell, number, date. Oke ya, di sini kita bisa pilih berbagai macam tipe dari date, bisa kayak Wednesday, March, tahun, bulan, tanggal, atau penulisan seperti ini, strip. Jadi tinggal pilih ya, Pak Bas. Nah, ini tinggal pilih, ada macam-macam pilihan yang bisa kita ambil. Contohnya 11 April, tinggal nulis saja 21 misal gitu ya. Ini 11 April 21. 5 April 5 April 91 misalkan. Nah, ini secara otomatis ya. Nah, di sini kan selnya itu belum kita format di date ya. Tapi kalau kita menuliskan angka, misalnya ini ya. Nah, dia otomatis akan mengubah data itu ke bentuk tanggal 1, 2, 4. Ini gimana? Udah tanggal, langsung dibikin tanggal. Kalau ini gimana? Enggak ya. Jadi kalau format cell itu kita sudah tulis seperti ini, dan dia langsung Excelnya mengubah ke dalam bentuk tanggal. Nah, kalau ini gimana ya, tulisan seperti ini saya ubah ke dalam bentuk date. Saya asal aja sih tadi ya, formatnya ini 30 Juli 5246 gitu ya. Format date ini bisa ada macam-macam. Coba kita tuliskan November 21 misalkan. Ini kita rubah format selnya, date, kita versi, kita cari versi Indonesian aja ya, Indonesian. Nah, di sini Indonesian ada beberapa versi ya. Kita pilih yang ini. Jadi terserah teman-teman mau pilih. Jadi kita bisa milih format apa yang kita inginkan ya. Nah, format yang kita inginkan. Coba saya del ya, 12 des 21 gitu. Oh, dia 12 D 21. Nah, 12 Desember 21 ya. Ini langsung akan berubah. 12 April 21. Nah, juga langsung berubah ya.
Kemudian tipe data selanjutnya adalah time. Time ini adalah untuk menampilkan bentuk-bentuk dan cara penulisan nilai waktu. Misalkan coba kita tulis di sini 13.30. Nah, kalau di sini format cell time. Nah, di sini ada penulisannya 13.30. Jadi ada format cell time, ini ada dua penulisan ya. Ini ada dua penulisan. Tadi seperti ini penulisannya untuk penulisan waktu. Kemudian untuk tipe format cell berikutnya adalah persentase. Persentase ini kita bisa menulis ini ya, decimal place-nya kita bisa atur. Ya, misalkan saya contoh 12 per 30. 400. 10 itu berapa ya, di sini tipe data tanggalnya 10. Kita tuliskan persennya, format cell persentase. Oke. Nah, kalau 10 itu kan 1000%. Persen. Coba untuk kalau 0,25 kita bikin persennya menjadi nih 25%. 0,25%. Jadi begitu seterusnya, itu untuk persentase ya. Kemudian untuk tipe format cell berikutnya fraction. Fraction itu sama dengan menampilkan bentuk penulisan nilai pecahan. Coba kalau saya bikin di sini 0,25. Nah, kita bikin format cell fractionnya ini, jadi 0,25 seperempat. Jadi angka pecahan bisa kita hitung dengan bentuk seperti ini. Bisa kita tampilkan untuk bentuk seperti ini. Jadi tidak bentuk koma lagi. Dan 0,125 misalnya gitu ya. Dan bentuk fractionnya adalah fraction ini. Oke. Jadi 1/8. Kemudian format number berikutnya adalah scientific. Scientific itu bentuk penulisan bilangan secara eksponensial. Coba kita tes ya. Misalkan 1, 2, 3. Bisa kita coba. Jadi dalam bentuk eksponensial. Kemudian yang tipe format cell berikutnya adalah tipe teks. Nah, kalau tipe teks ini, angka yang ditampilkan akan diubah sesuai dengan teks. Jadi dia tidak bernilai apa-apa. Jadi kalau kita misalkan menulis seperti ini, dia dianggap itu adalah berupa teks, dalam bentuk teks. Jadi tidak ada nilainya. Nah, di sini selain itu adalah format cell berikutnya adalah bentuk spesial. Kalau spesial itu bentuk-bentuk bilangan khusus seperti nomor kode area pos,
nomor telepon, nomor jaminan sosial yang berlaku. Dan kalau custom, bentuk-bentuk tampilan bilangan yang bisa kita definisikan sendiri. Nah, kemudian kita lanjutkan ke pengaturan teks, pengaturan format cell ya, format cell itu untuk alignmentnya. Di sini kita untuk pengaturan text alignment. Jadi secara vertikal, di sini ada beberapa contohnya, beberapa pilihan, ada top. Jadi semuanya, nah kemudian dia akan, tulisan itu akan pindah ke atas dari sel tersebut. Coba kita bikin format cell secara vertikal, kemudian secara top ya, pakai top, format cell center di tengah, format cell ke bottom di bawah ada pilihannya, format cell untuk justify dia ke atas, kiri atas ya, format cell alignment dari vertical distribute. Nah, dia dari tengah-tengah, kiri tengah. Di sini juga bisa, ini secara ini adalah pengaturan secara horizontal ya, kiri kanan. Nah, di sini tengah. Di sini juga bisa ya kita untuk mengatur icon-icon ini. Kita sesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, itulah text alignment secara vertikal. Kemudian untuk merger cell, format cell merger cell, 1, 2, 3-nya format cell, kita yang alignmentnya, kemudian merger cell. Kalau merger cell itu, so kita berapa sel. Nah, ini kita gabungkan jadi satu. Misalkan kita tulisannya Microsoft Excel. Nah, ini udah selnya udah digabungkan semua. Ada 7 sel ya. Kalau kita pilih rata tengah, rata kiri, rata kanan, atau kalau kita mau pilih di tengah ini ya, bisa. Itu untuk merger cell. Jadi gimana kalau seandainya jika semua sel terisi data kita gabungkan. Jadi kita lihat merger cell semua data semua sel kita gabungkan, tapi semua sel tersebut punya data. Jadi di sini ada notifikasi bahwa sel yang di merger hanya menyimpan data yang paling kiri, kemudian data yang lainnya akan dibuang. Coba jika, jadi yang tersisanya kata jika. Oke, seperti itu untuk merger cell. Untuk format cell berikutnya adalah alignmentnya untuk text control. Di sini ada wrap text, ada merger text, dan shrink to fit ya. Oke, coba kita mulai ya. Ini sekarang nih kita push.
Nah, di sini coba kita tuliskan Microsoft PowerPoint. Nah, di sini kan tulisannya tuh kelihatan semua. Tapi kalau sel di sebelah kanannya itu ada isinya juga, maka di tulisan di sebelah sini tidak akan kelihatan gitu ya. Jadi ini untuk cuma satu data, tapi kalau banyak data kan kita susah juga untuk ngaturnya secara langsung. Makanya digunakan format cell. Nah, di sini ada wrap text. Nah, dengan menggunakan wrap text itu semua tulisan yang ada di sel tersebut akan ditampilkan. Jadi kita tidak perlu membuat kolom yang lebih yang misalkan kita tidak perlu membuat kolom yang terlalu lebar, disesuaikan dengan kapasitasnya aja nanti. Soalnya di sana kan nanti kemungkinan di sebelah kanan juga banyak data ya. Jadi kita sesuaikan dengan halamannya. Kemudian berikutnya arahnya juga bisa kita atur ya. Seperti contoh kita tuliskan kita tulis Microsoft Access, Microsoft Word, nah coba kita atur untuk di sini ya, kita format cell, alignmentnya kita atur, orientasinya, jadi kemiringannya juga bisa kita misalkan ini 45 derajat. Oke. Nah, kalau ini alignmentnya bisa kita atur untuk 45 derajat ya, ke bawah ya, ke bawah, untuk mengatur alignment dari tulisan itu. Oke ya, silakan kita atur sendiri sesuai dengan kebutuhan dan keinginan. Selanjutnya kita lihat lagi fungsi dari format cell font. Nah, kalau dari format cell font ini kita bisa mengatur bentuk dari font atau huruf tersebut. Di sini bisa dilihat contoh-contoh bentuk fontnya ini di atas. Nah, kita bisa pilih apa yang kita inginkan. Ini banyak bentuk font yang bisa kita pilih. Nah, kemudian di bawah underline, kalau kita ingin membuat garis bawah gitu ya, yang single, kemudian double di sini, kemudian single akunting dan double akunting, kita bisa lihat di sini ya. Ini atau tanpa line, underline. Kemudian efek di sini kita bisa lihat pakai dicoret ya, huruf dicoret, atau superscript, tulisannya naik ke atas, atau subscribe ya, subscribe, tulisannya ada ke bawah. Dan bentuk hurufnya bisa biasa, italic, miring, bold, tebal dan miring. Kemudian kita juga bisa atur besar hurufnya, dan kemudian warnanya, warna dari huruf tersebut. Ya, kita coba ya, kita contohkan. Misalkan kita bikin tulisan
Microsoft Excel. Nah, kita bikin format cell, kita tentukan hurufnya. Nah, kita mau yang ini, saya mau yang ini. Kemudian kita pingin pakai double, underline-nya double, kemudian double italic, hurufnya 14, dan tulisannya biru. Ya, jadi ini tulisan. Jadi teman-teman bisa kreasikan sendiri jenis-jenis huruf yang diinginkan, warna huruf yang diinginkan, bentuk hurufnya dan besarnya bisa dikreasikan sendiri. Kemudian kita mulai lanjut lagi ke text alignment untuk apa? Untuk format cell berikutnya, yaitu mengenai alignment. Alignment itu kita untuk pengaturan kayak tata letak gitu ya, tata letak dari teks, itu mau di tengah, di samping kiri, samping kanan, di atas atau di bawah. Jadi bagaimana untuk mengatur tulisan itu, dan disitulah untuk format cell alignment ini digunakan. Misalkan contoh ya, ini adalah ada text alignment, itu ada yang horizontal, ada yang pengaturan secara horizontal, ada pengaturan secara vertikal. Pengaturan horizontal itu ada yang general, left, center, right, fill, justify, center, distributed. Kemudian vertikal ada top, center, bottom, justify, dan distribute. Oke, jadi kita bikin contohnya dulu aja ya. Misalkan gini, kita nulis Microsoft Excel, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint, Microsoft Access. Nah, di sini kalau kita atur general, dia akan, ini adalah pengaturan secara general ya. Kalau kita awal mengetikkan itu, dia pengaturannya diletakkan di general. Nah, kemudian kalau kita pingin left ya sama, ini kan generalnya kiri ya. Jadi jadi tulisan tersebut akan rata kiri. Bagaimana kalau kita atur untuk kanan? Nah, dia akan rata kanan. Ini kan hasilnya kecil. Nah, ini akan kelihatan ya, kelihatan rata kanannya. Nah, bagaimana dengan untuk center? Center ya kita berada di tengah berarti. Ya bisa dicoba dipraktekkan juga ya. Kita tinggal select aja. Kalau distribute itu dia diratakan kiri sama kanan gitu ya. Microsoft PowerPoint. Oke, kita balikan ke rata kiri. Nah, jika tulisan ini selanjutnya, format cell berikutnya adalah border. Nah, di border ini kita bisa melihat kayak ini garisnya ya. Garisnya kita mau modelnya seperti apa? Apakah titik-titik
kecil apa titik-titik sedang. Jadi modelnya itu tinggal kita pilih sesuai dengan gambar yang ada di pilihannya ini. Kemudian kemudian kita warna dari line-nya itu, warna dari garisnya juga bisa kita pilih. Apakah otomatis? Otomatis itu warna hitam. Kalau defaultnya bisa berwarna hitam, tapi kita bisa pilih pilihan warnanya seperti ini. Nah, kita juga bisa langsung milih seperti ini ya. Apakah preset bisa di preset gitu. Di preset apa non, outline apa inside. Ini jadi garis yang sudah ada itu mau seperti apa. Nah, ini bisa juga bordernya itu mau di atas, di tengah, di bawah, apa silang kiri, apa silang kanan, apa di pinggir kanan. Jadi silakan bisa kita kreasikan ya. Saya contohkan aja salah satunya. Misalkan border di sini, format cell, border. Saya mau pilih garisnya seperti ini, kemudian di outline-nya saja gitu. Jadi warnanya bisa biru. Oke. Nah, seperti ini ya. Jadi warnanya udah biru ya. Masih otomatis. Saya mau warna biru. Oke. Masih garisnya otomatis ya. Format cell. Ya, masih otomatis berarti di sini. Jadi nggak berubah. Atau ini, saya kasih huruf tebal warna biru outline. Ini akan berwarna biru seperti itu ya. Kemudian di dalamnya ini semua saya akan kasih warna, misalkan warna hijau. Nah, kalau di dalamnya inside kita milih ini, tapi saya warnanya maunya yang merah inside. Oke. Saya mau yang putus-putus. Oke. Oh, belum dicontreng tadi ya yang tengahnya ya. Format cell, ini yang inside-nya mau garis yang putus-putus. Warnanya ini garis putus-putus inside. Oke. Nah, seperti itu ya kalau untuk garis. Jadi bisa kita kreasikan juga. Kita mau yang seperti apa. Dan kemudian dilanjutkan kalau kita ingin memberi warna di sini, kita juga bisa menggunakan format cell. Nah, fill di sini patternnya warna apa? Bisa dipilih. Jadi seperti itu untuk memberikan garis dan untuk mengisi warna dari sel-sel tersebut. Untuk pattern sendiri, pattern itu ya bisa warnanya di sini. Di sini juga ada macam-macam pilihan, bisa stylenya seperti apa, kemudian warnanya seperti apa, pattern warnanya itu seperti apa, itu ya. Bisa juga fill effect. Ini ada efeknya, to color mau 2 color, horizontal nih udah shadingnya ya, shading style, variannya bisa gitu, vertikal gitu, diagonal. Oke, seperti itu ya teman-teman. Jadi semua tergantung kreasi kita bagaimana warna dan tampilan yang kita inginkan. Demikianlah tutorial dari kami. Saya minta maaf jika ada banyak kekurangannya. Mempelajari Excel itu banyak sekali materinya. Jadi dalam waktu hanya 1 jam itu belum bisa mencakup semua materi apa yang ada di Microsoft Excel.
Jadi ya kalau benar-benar ingin mahir di Microsoft Excel, ya kita harus sering menggunakannya sehingga lama-kelama kita bisa memanfaatkan fungsi-fungsi yang ada di dalam Microsoft Excel atau fitur-fitur yang ada di dalam Microsoft Excel. Sekian, terima kasih.